Selamat pagi, kami dari kelompok H yang beranggotakan saya sendiri, Maria Cynthia, dan ada Prisya Septiana dan Ahmadi Usemahu. Di sini kami akan mempresentasikan marketing plan kami yang berjudul Peran Sales Promotion terhadap Loyalitas Pelanggan High Creep. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmadi. Company Fire, rumah produksi keripik dan snack High Creep atau Haloa, merupakan usaha yang bergerak di bidang olahan makanan. Usaha yang didirikan Ibu Wulan ini memproduksi keripik tempe, keripik sagu, keripik pare, dan keripik kering serta beberapa snack seperti keripik loncis, keripik tales, dan keripik singkong. Alamat lokasi UMKM High Creep ini berada di Poko RT 26 Tunggul Sragen. Jam bukanya yaitu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Produk yang dijual yaitu keripik pare, keripik tempe, keripik usus, keripik loncis, keripik singkong, keripik talas, keripik belut, dan kacang sangrai. Visi dan misi sebagai marketing planner. Dalam jangka panjang, visi menjadikan High Creep atau Halawa sebagai market leader keripik di Indonesia dan dapat memasarkan produk ke pasar internasional. Misi 1. Membuat website untuk UMKM High Creep atau Halawa dengan tujuan supaya perusahaan bisa dikenal secara luas. 2. Mengefektifkan media sosial sebagai media marketing. 3. Memperluas strategi marketing berupa mempromosikan produk High Creep atau Halawa melalui beberapa e-commerce. Analisis makro, regulasi. Pada usaha ini, owner memiliki kewajiban membayar pajak NPWP, nomor pokok wajib pajak. Ekonomi. Prinsip UMKM ini mengurangi pengangguran di sekitar tempat produksi dengan merekrut ibu rumah tangga dan pengangguran. Demografi. Kondisi demografi pada lokasi rumah produksi keripik dan snack High Creep atau Halawa sangat strategis karena terletak di pinggir jalan raya lintasan menuju kota Sragen. Sosial budaya. Umum kebiasaan masyarakat sekitar menyukai makanan yang menjadi keinginannya dengan bahan yang enak, sehat, dan murah. Teknologi. Teknik dalam proses memproduksi masih menggunakan manual, yaitu menggunakan tangan dan beberapa alat. 2. Sudah memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook sebagai alat promosi. Sumber daya alam. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi keripik tempe diambil dari produsennya langsung. Sedangkan untuk bahan baku keripik pare, buah pare diambil langsung dari petani lokal pare. Rumah produksi keripik dan snack High Creep atau Halawa memiliki 20 orang karyawan. Analisis mikro. Pertama yaitu persaingan antar perusahaan. Pusat industri keripik tempe salsa, lokasi dari UMKM tepat berada di samping High Creep. Ancaman produk substitusi. Pusat industri keripik tempe salsa juga memproduksi keripik singkong. Keripik singkong ini bisa menjadi produk pengganti. Ancaman pendatang baru. Di daerah Sragen Kota, banyak perusahaan yang memiliki keunggulan baik dalam proses pemasaran digitalnya maupun kualitas produk hingga packagingnya. Analisis struktur pasar dan posisi persaingan, homogenitas produk. Salah satu pesaing dari High Creep adalah pusat industri keripik tempe salsa. Homogenitas dari kedua produk UMKM ini kecil. Jumlah penjual dan pembeli. High Creep termaksud dalam struktur pasar monopolistik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjual atau produsen yang serta memiliki pembelian yang banyak pula. Rata-rata dalam satu hari ada sekitar 50-100 orang pembeli. Penguasaan informasi penjual dan pembeli. Penguasaan informasi pasar oleh penjual dan pembeli adalah sama, karena pembeli mengetahui harga yang ditetapkan oleh penjual dan penjual mengetahui beberapa informasi pendapatan masyarakat sekitar. Memetakan pesaing langsung. Pusat produksi keripik tempe salsa, Pusat Aneka Keripik RH
Kedawung Aneka Keripik Halia, Toko Pojok Sragen. Pesaing potensial. Pusat produksi keripik tempe salsa. Hal ini karena salsa menjual produk yang paling mirip dan serupa dengan high creep daripada pesaing lain. Pesaing tidak langsung. Toko Pojok Sragen. Toko Pojok Sragen merupakan toko yang besar berada di tengah kota Sragen. Tidak bersaing. Toko Roti Mahkota Chosen. Hal ini dikarenakan karena keduanya menjual produk yang berbeda dengan produk high creep, yaitu menjual jenis roti dan biskuit. Analisis mikro, ancaman tawar pembeli. Posisi daya tawar pembeli eceran sangat rendah. Tidak ada tawar-menawar antara pembeli eceran, berbeda dengan daya tawar pembeli grosir. Pada pembeli grosir daya tawarnya tinggi. Ancaman tawar pemasok. Daya tawar pemasok sangat tinggi karena ketika UMKM high creep kehabisan stok aneka snack, maka owner akan membeli secara grosir dalam jumlah banyak, sehingga ketika membeli dalam jumlah banyak akan mendapatkan diskon dan mendapat jumlah harga khusus. Sinergi produk komplementer. Untuk melengkapi produk keripik tempe dan keripik pare yang disediakan UMKM high creep juga menyediakan minuman dingin sebagai pelengkap, yaitu sebuah minuman yang rasa lemon. Preferensi pembeli. Geografis. UMKM ini beralamatkan di Desa Poko RT 26 Tunggul, Gondang, yang lokasi pabriknya tidak jauh dari jalan raya antar provinsi. Demografis. Usia. Produk yang diproduksi UMKM ini cocok untuk semua umur, yaitu dari 6 tahun ke atas. Pekerjaan. Mayoritas customer berprofesi sebagai pekerja wira swasta atau buruh pabrik, penjahit, dan lain-lainnya. Fisiografis. Karena masyarakat sekitar memiliki kebiasaan, yaitu menyukai produk yang enak, harganya terjangkau, dan simpel, tidak aneh-aneh seperti produk aneka keripik dan snack yang diproduksi UMKM high creep. Budaya. Masyarakat pedesaan memiliki budaya mengkonsumsi sangat memperhatikan bahan makanan yang halal. Keripik pare yang diproduksi UMKM berasal dari produk tumbuhan sekitar, yaitu sayur pare dan tempe merupakan bahan yang terbuat dari kedelai sehingga sangat aman dan halal. Sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi preferensi pembeli adalah preferensi dari komunitas sekitar atau keluarga. Banyak pelanggan UMKM yang membeli produk keripik dan snack berdasarkan saran dan referensi dari komunitas atau anggota keluarganya. Personal. Attitude. Karena mayoritas attitude masyarakat pedesaan yang ramah dan sopan, maka sangat cocok dengan pelayanan yang ada di UMKM high creep. Psikologi. Attitude. Karena mayoritas attitude masyarakat pedesaan yang ramah dan sopan, maka sangat cocok dengan pelayanan yang ada di UMKM high creep. Preferensi kualitas produk. Kualitas produk keripik dan snack yang dijual produknya berasal dari bahan baku yang berkualitas dan produk yang dijual pun fresh karena tidak disimpan dalam waktu yang lama sehingga tidak merusak kualitas produk. Sinergi produk komplementer. Pada harga yang diberikan atau ditetapkan oleh high creep ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti biaya produksi, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan keuntungan dari penjualan produk. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT untuk strength-nya. Yang pertama, produk keripik pare snack mudah diterima masyarakat. Yang kedua, harga produk yang terjangkau. Yang ketiga, pembeli dapat membeli varian berbagai keripik dan snack untuk camilan. Yang keempat, lokasi strategis dan dekat dengan jalan raya. Yang kelima adalah sumber daya manusia yang ahli dan terlatih. Untuk weakness-nya, yang pertama, produk tidak bisa tahan dalam waktu lama dan kira-kira hanya bertahan 2-3 minggu saja. Yang kedua adalah jumlah SDM-nya yang terbatas. Yang ketiga, high creep masih menggunakan teknik pengolahan tradisional dalam pembuatan produk keripik pare. Yang keempat, dalam sistem pembayaran belum menggunakan EDC. Untuk opportunities-nya, yang pertama,
bisa dipesan dalam jumlah banyak atau grosir. Yang kedua, bahan baku mudah didapat. Yang ketiga, konsumsi olahan keripik pare terus meningkat. Yang keempat, pertumbuhan pasar makin meningkat. Yang kelima, tingkat loyalitas konsumen yang tinggi. Untuk threats-nya atau ancamannya, yang pertama adalah banyak pesaing sejenis. Yang kedua, sistem penjualan online tinggi memiliki ancaman apabila sistem error atau down dapat membuat penurunan omset. Yang ketiga, produk mudah ditiru. Untuk selanjutnya ada peramalan dan perumusan. Untuk ukuran pasarnya, target pasar dari UMKM Highgrip sendiri adalah masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa. Untuk ukuran pasar berdasarkan profesinya, masyarakat umum sebesar 60%, pelajar sebesar 20%, dan mahasiswa sebesar 20%. Untuk potensi penjualan keripik Highgrip sebanyak 15-20 kg dalam satu hari. Jika sedang ada promo, jumlah harapan penjualan meningkat menjadi lebih dari 20 kg. Berikut adalah market share dari Highgrip. Highgrip memiliki market share sebesar 6.000 konsumen dan jumlah kompetitornya 4. Dari 100 market size, dibagi dengan keseluruhan kompetitor untuk melihat seberapa besar market share yang diperoleh setiap UMKM. Jadi, 100% dibagi 4 kompetitor sama dengan 25% tiap kompetitornya untuk market share. Karena Highgrip merupakan market leader, maka bagian kompetitornya sebesar 0,1%. Jadi, 0,1% dikali 4 kompetitor sama dengan 0,4% market share yang dimiliki Highgrip. Setelah mengetahui market share-nya, kalikan dengan jumlah market size. Jadi, 0,4% dikali 6.000 sama dengan 24 konsumen yang bisa didapat oleh Highgrip dari total keseluruhan 6.000 konsumen. Berikut adalah forecasting atau peramalan dari Highgrip. Berikut kami menggunakan peramalan untuk 5 tahun ke belakang dan didapatkan hasil sebagai berikut. Rumus yang digunakan ada 3 yang ada di sebelah kiri. Untuk hasilnya, untuk hasil A sama dengan 1307,06, untuk B 272,37, untuk Y 1579,43. Tahun 2020 dengan X sebesar 5 didapatkan hasil sebesar 2.668,91. Untuk selanjutnya, forecasting 3 tahun ke depan, yaitu X sama dengan 6, didapatkan hasil 2.941,44. Berikut adalah tabel hasil forecasting potensi penjualan untuk 3 tahun ke depan. Untuk tahun 2020 sebesar 2.668,91, untuk tahun 2021 sebesar 2.941,44, untuk tahun 2022 sebesar 3.213,65. Berikut adalah laporan penjualan yang kami dapatkan datanya dari UMKM Highgrip. Berikut adalah laporan penjualannya juga yang kami dapatkan dari data Highgrip. Yang selanjutnya adalah matriks SWOT yang kami dapatkan dari analisis SWOT-nya. Untuk SO-nya, yang pertama adalah meningkatkan hubungan kerjasama antar pemasok. Yang kedua, melakukan inovasi produk disesuaikan dengan
keinginan pasar dengan pengisian lini. Yang ketiga, meningkatkan promosi dan pengelolaan yang baik pada sosial media. Untuk WO-nya, menciptakan pengalaman toko yang baik dan selalu diingat oleh konsumen. Yang kedua, menemukan standar pelayanan yang baik kepada pengunjung. Yang ketiga, meningkatkan promosi dan pengelolaan yang baik pada sosial media. Yang keempat, meningkatkan cara pengolahan pembuatan produk. Untuk ST-nya, yang pertama, penetapan harga sesuai penetrasi pasar. Yang kedua, melakukan integrasi saluran promosi. Yang ketiga, menjaga kualitas produk. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan keberagaman dari produk. Yang kelima, meningkatkan keahlian dan kemampuan karyawan. Untuk WT, yang pertama, produk tidak bisa tahan dalam waktu lama dan kira-kira hanya 2-3 minggu saja. Yang kedua, jumlah SDM yang terbatas. Yang ketiga, Highcrip masih menggunakan teknik pengolahan tradisional dalam pembuatan produk keripik pare. Yang keempat, dalam sistem pembayaran belum menggunakan EDC. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kebutuhan pelanggan Highcrip. Yang pertama, terdapat produk substitusi yang lebih menarik perhatian, baik dari segi kualitas maupun harga. Yang kedua, perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan pelanggan tidak lagi membutuhkan camilan. Yang ketiga, terdapat produk yang serupa dengan keripik pare, sehingga pelanggan bisa mencoba produk lain. Selanjutnya adalah dampak dari pergeseran kebutuhan pelanggan terhadap UMKM Highcrip. Yang pertama, menurunnya omset penjualan. Yang kedua, berkurangnya pelanggan dari UMKM Highcrip sendiri. Yang ketiga, kalah bersaing di pasar karena kompetitor lebih unggul dalam jumlah pelanggannya maupun dalam hal kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanannya. Untuk selanjutnya, ada tujuan strategis pemasaran. Yang pertama itu identitas perusahaan. Highcrip sendiri itu mempunyai brand, namanya itu Highcrip, yang produknya ini tuh udah melekat di benak konsumen. Makna dari Highcrip ini sendiri itu merupakan kriuk dan crispy, diambil dari kata Highcrip. Lalu untuk ciri khas dari UMKM Highcrip ini, terdapat produk pare yang memiliki cita rasa crispy tapi tidak pahit dan gurih. Selain keripik pare, terdapat juga produk favorit yang digemari oleh masyarakat, yaitu keripik tempe. Untuk selanjutnya, strategi bersaing. Yang pertama, strategi produk. UMKM Highcrip melakukan inovasi secara terus-menerus, baik dari segi kualitas maupun dari segi rasa. Yang kedua, UMKM ini memiliki produk unggulan keripik pare, yaitu keripik pare Highcrip yang memiliki cita rasa tinggi. Lalu yang ketiga, Highcrip selalu mempertahankan kualitas, karena owner dari Highcrip sendiri mengutamakan kualitas produk untuk menghasilkan mutu terbaik dari produk UMKM ini. Lalu yang kedua ada strategi pemasaran. Yang pertama, Highcrip menggunakan strategi pemasaran melalui distribusi. Tahapan distribusi yang dilakukan Highcrip sendiri merupakan produsen bahan baku ke UMKM lalu baru ke konsumen, yaitu produk yang dijual sangat praktis, jadi tidak membutuhkan proses distribusi yang panjang. Lalu yang kedua, ada lokasi. Highcrip sendiri mendirikan outlet di rumah produksinya sendiri, yaitu di Pokoh RT 26, Gondang Sragen. Lokasi dari outletnya ini sendiri berada di belakang rumah sekaligus gerai outlet Highcrip sendiri. Lalu yang ketiga, ada advertising. Advertising yang dilakukan oleh Highcrip sendiri melakukan iklan melalui media sosial Instagram dan Facebook. Namun pada penggunaan media sosial ini, Highcrip belum memanfaatkannya secara maksimal. Lalu selanjutnya ada strategi bersaing. Yang pertama, target pelanggan. Ukuran atau pertumbuhan segmen pada analisis lapangan Highcrip berfokus pada kelompok pelanggan yang usianya itu rentan 5-70 tahun.
yang memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa, pegawai, maupun buruh pabrik. Lalu yang kedua, peluang unggul dari pesaing. Peluang keunggulan dari pesaing sangat besar karena Highgrip telah memiliki banyak customer yang loyal terhadap produk UMKM ini. Lalu yang kedua, ada target pesaing. Target pesaing sendiri umumnya memproduksi produk yang serupa, yaitu keripik pare, keripik tempe, dan aneka snack. Dalam menjalankan usaha ini, terdapat UMKM serupa, yaitu Pusat Industri Keripik Tempe Salsa. Salsa ini merupakan UMKM yang memproduksi keripik tempe dan beberapa bahan snack. Lokasi dari UMKM ini pun sangat dekat dari Highgrip, yaitu berada di samping outlet Highgrip itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan Salsa merupakan salah satu pesaing dari UMKM Highgrip. Lalu ada strategi produk dan harga. Yang pertama ada merek. Pada Highgrip sudah memiliki karakteristik merek, yaitu Highgrip, yang artinya crispy dan memiliki makna sebagai berikut. Nama Highgrip mudah dibaca, dieja, dan juga diingat. Lalu, nama Highgrip sendiri bisa beradaptasi dengan produk baru. Sedangkan manfaat dengan memiliki merek yang kuat yaitu, yang pertama, sebagai identitas produk Highgrip. Yang kedua, dapat menjadi pembeda dengan produk pesaing. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan penjualan Highgrip. Dan yang terakhir, dapat membangun loyalitas pelanggan itu sendiri. Lalu, atribut produk yang kedua adalah kemasan. Pada produk Highgrip, kemasannya itu sudah memiliki kemasan khusus untuk produknya, yaitu berupa standing pots yang didesain semenarik mungkin oleh owner yang nantinya akan digunakan untuk mengemas produk keripik tempe. Lalu yang atribut produk yang ketiga adalah label. Pada Highgrip, penggunaan label sendiri telah efektif digunakan pada keripik dan snack karena produk yang dikemas sudah terdapat informasi gizi dan juga tanggal expired-nya pada belakang kemasan. Lalu atribut produk yang keempat terdapat layanan pelengkap. Highgrip menawarkan berbagai sarana pelengkap di outletnya, yaitu berupa toilet yang bersih, tempat sholat, spot foto, dan juga terdapat tempat parkir dan juga tingkat keamanannya sangat tinggi. Lalu selanjutnya tingkatan produk. Yang pertama, core benefit. Core benefit ini itu merupakan manfaat utamanya, yaitu manfaat produk ini terdapat minuman yang tersedia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya mahasiswa saat mengerjakan tugas. Lalu yang kedua, terdapat basic produk. Tampilan produk dari Highgrip sendiri sangat menarik karena sudah kekinian, yaitu sudah menggunakan standing pots. Yang ketiga, ada expected produk, seperti harapan kualitas dan kuantitas yang diharapkan oleh konsumennya sendiri. Penyajian dari UMKM ini tuh udah menggunakan packaging yang menarik sehingga sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan Highgrip itu sendiri. Lalu yang keempat ada augmented product. Ada beberapa produk yang memiliki kesamaan dengan pesaing, namun ada pula produk yang berbeda yang ditawarkan oleh UMKM ini. Nah, yang menjadi pembeda itu sendiri dari UMKM Highgrip telah memproduksi produk keripik pare yang telah menguasai pasar Solo Raya. Tetapi dari pesaing mereka tidak memproduksi keripik pare, sehingga keripik pare ini sendiri menjadi kekuatan bagi UMKM Highgrip itu sendiri. Lalu yang terakhir, terdapat potensial produk. Highgrip selalu mengembangkan inovasi pada produk yang telah diproduksinya agar tetap bisa bersaing. Seperti inovasi produk terbaru, penciptaan produk terbaru, ada juga penambahan WiFi atau AC untuk store-nya sendiri, supaya pelanggan semakin nyaman dan betah apabila berkunjung ke outlet Highgrip itu sendiri. Lalu selanjutnya, penetapan harga.
Penetapan harga sendiri, Highcrip menetapkan harga pada produk yang dijual dengan menetapkan margin minimal 40% dari harga pokok penjualan setiap produknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga harga pada aneka keripik yang tersedia agar tidak berubah jika adanya faktor yang dapat mempengaruhi secara signifikan, seperti perubahan kondisi ekonomi dari masyarakat sekitar sendiri. Lalu yang kedua, terdapat tahap penetapan harga. Yang pertama, Highcrip melakukan estimasi penjualan. Dengan cara Highcrip membuat rata-rata konsumen yang datang, dengan tujuan dapat mengetahui estimasi produk yang dijual itu seberapa banyak, supaya produk sendirinya nanti tidak disimpan secara lama di outletnya sendiri. Yang kedua, Highcrip melihat pesaing penetapan harga. Di Highcrip, harga yang ditawarkan tidak boleh terlalu mahal ataupun terlalu murah, agar Highcrip sendiri bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang ketiga, Highcrip memilih strategi harga untuk mendapat target pasar yang kuat, karena target pasar yang ditetapkan Highcrip merupakan suatu mahasiswa atau masyarakat yang hobi mengkonsumsi keripik tempe maupun keripik Highcrip. Lalu berikut ada harga dalam bauran produk. Yang pertama terdapat keripik pare yang harganya itu 10.000, harganya itu 50.000 per kilogram. Lalu yang kedua ada keripik tempe. Keripik tempe harganya 30.000 per kilogram. Lalu keripik usus ini harganya 40.000 per kilogram. Lalu keripik loncis 16.000, ada keripik singkong 25.000, keripik talas 28.000, lalu ada keripik belut harganya itu 140.000 per kilogram. Lalu yang terakhir terdapat kacang sangrai harganya 25.000 per kilogram. Lalu yang selanjutnya terdapat saluran distribusi. Yang pertama ada atribut produk, yaitu yang pertama informasi. Highcrip memiliki staf yang bertugas untuk mengumpulkan informasi mengenai pasar. Lalu yang kedua ada promosi. Highcrip sendiri telah meneruskan pengenalan produk baru dan siap dipasarkan melalui media sosial maupun promosi langsung melalui outletnya sendiri. Lalu ada negosiasi, yaitu mendiskusikan dengan para supplier mengenai ketetapan harga standar yang diberikan supplier sayur. Jadi sebelum membeli bahan baku, owner Highcrip selalu melakukan negosiasi harga supaya harga yang diterima juga tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Lalu yang selanjutnya ada ordering. Pemesanan produk Highcrip sendiri dilakukan melalui chat via WhatsApp, pesan via Instagram, Facebook, dan bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke store-nya yang ada di Pokoh. Lalu ada financing. Dana yang dikelola dengan baik oleh Highcrip dengan membuat rincian laporan keuangan. Jadi supaya Highcrip tahu tidak ada kerugian setiap bulannya, owner Highcrip selalu membuat laporan penjualan, pemasukan maupun pengeluaran di setiap bulannya. Lalu selanjutnya ada risk taking. Resiko ketika produk keripik dikirim ke pelanggan, biasanya ada yang remuk karena kesalahan penempatan. Jadi Highcrip ini melayani antar pesanan, namun mereka menerima pesanan yang diantar itu ada batas minimalnya. Terkadang resikonya itu produk rusak karena remuk, biasanya karena kesalahan penempatan pada proses ordering tersebut. Lalu selanjutnya ada financing. Ada physical possession, yaitu produk dipindahkan ke pelanggan biasanya diantar oleh owner Highcrip apabila pembelian dalam jumlah banyak. Lalu yang selanjutnya ada payment. Pembayaran yang dilakukan sendiri, Highcrip baru menggunakan sistem pembayaran langsung atau tunai. Highcrip sendiri akan melayani pembayaran secara transfer apabila
pelanggan itu sendiri membeli produk secara grosir dalam jumlah banyak. Lalu selanjutnya ada saluran distribusi. Yang pertama, menerapkan distribusi eksklusif mengenai specialty good. Karena Highgrip ini masih fokus pada kualitas produk dan juga kualitas pelayanannya, sehingga dia tidak terlalu memperhatikan dari distribusi eksklusif itu sendiri. Yang kedua, distribusi selektif. Highgrip tidak menggunakan pengecer atau grosir dalam jumlah banyak. Biasanya mereka menggunakan pembeli ecer maupun grosir itu yang sudah menjadi pelanggan tetapnya. Yang ketiga, ada distribusi intensif, yaitu perusahaan tidak memakai pengecer terlalu luas untuk mencapai konsumen itu sendiri. Lalu ada store atmosfer. Saat ini, Highgrip sendiri belum menggunakan store atmosfer karena Highgrip lebih fokus pada kualitas produk camilannya. Tetapi untuk kedepannya akan lebih baik jika Highgrip mengembangkan store atmosfer yang ada di gerai Highgrip itu sendiri, yang berupa penambahan AC, spot foto, pajangan mengenai foto produk, dan musik tambahan, yang itu nanti tujuannya agar membuat pelanggan menjadi lebih nyaman ketika berkunjung dan melakukan pembelian di outletnya. Lalu yang selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Highgrip sendiri ada 3. Yang pertama yaitu sales promotion. Highgrip menerapkan sistem diskon. Nah, sistem ini diterapkan apabila ada pembeli yang membeli dalam jumlah banyak, dalam jumlah grosir. Biasanya, owner Highgrip sendiri akan melakukan potongan harga berupa diskon supaya pelanggan itu tidak berpindah ke produk lain atau perusahaan lain. Lalu yang kedua, Highgrip melakukan sponsorship, yaitu Highgrip selalu memberikan dana kepada beberapa event. Contohnya yang paling sering itu event sekolah yang ada di sekitar outletnya sendiri. Biasanya mereka akan meminta dana dengan logo Highgrip sendiri akan dipajang di banner yang akan digunakan untuk acara sekolah tersebut. Sehingga secara tidak langsung Highgrip telah melakukan pemasaran untuk produknya sendiri. Lalu yang ketiga, ada advertising. Highgrip telah mempromosikan produknya melalui media sosial, melalui Instagram dan juga Facebook. Sedangkan alasannya karena Instagram sendiri saat ini sangat digemari oleh mahasiswa yang merupakan target utama dari Highgrip. Lalu Facebook sendiri itu umumnya dipakai oleh kalangan ibu-ibu maupun bapak-bapak, sehingga ibu-ibu ini juga menjadi target utama dari Highgrip sendiri. Lalu untuk tambahan komunikasi pemasaran, kami mengusulkan untuk Highgrip melakukan yang pertama sales promotion, namun yang berupa voucher dan kupon. Karena voucher dan kupon ini akan memberikan kesan eksklusif apabila kupon ini ada batas waktu. Ketika ada batas waktu kupon, tentunya pelanggan akan cepat-cepat dalam menukarkan kupon tersebut ke produk Highgrip, sehingga Highgrip juga melakukan penjualan secara cepat. Lalu kami juga mengusulkan ada sampel gratis, karena pada dasarnya konsumen Indonesia sendiri itu menyukai produk yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, dari sampel gratis ini juga produk yang baru dikembangkan oleh Highgrip bisa dicoba oleh konsumennya sendiri, supaya nanti jika cocok, konsumen pasti akan melakukan pembelian. Lalu kami mengusulkan juga untuk melakukan direct marketing. Yang pertama itu email marketing. Highgrip bisa mengirimkan email kepada konsumen melalui promo-promo produk yang sedang berlangsung maupun produk inovasi tambahan yang dikembangkan oleh Highgrip sendiri. Nah, untuk melakukan direct marketing ini, terlebih dahulu Highgrip harus melakukan
pendataan data dari pelanggan itu sendiri, yang berupa email, nomor telepon, ataupun alamat dari pelanggannya. Supaya dalam melakukan direct marketing, HighGrip lebih mudah. Lalu yang selanjutnya terdapat strategi penjualan. Pendekatan penjualan yang dilakukan HighGrip sendiri adalah dengan cara pasif, yaitu pelanggan yang datang menghampiri produknya. Jadi pelanggan yang mencari produknya sendiri ke outlet HighGrip. Lalu yang kedua, terdapat pendekatan penjualan, yaitu HighGrip mengelola outletnya dengan baik. Produk yang dijual telah disusun rapi di rak display. Pada outlet HighGrip juga telah menempatkan spot foto yang digunakan sebagai background tulisan HighGrip. Lalu terdapat juga fasilitas pendukung berupa toilet, musola, parkir, maupun spot selfie itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangannya mohon maaf dan terima kasih.